Luar biasa seru dan menakjubkan. Hasil Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tampil memukau kelas Eropa. Begini jalannya pertandingan. Begitu peluit kick-off dibunyikan, pertandingan antara Indonesia dan Australia segera memanas dengan kehadiran dua pemain, Sandy Walsh dan Rafael Struijk, yang langsung memberikan ancaman serius kepada gawang tim lawan. Sepakan keras yang mereka lepaskan langsung menguji ketangkasan kiper Australia, Matthew Ryan, yang dengan cekatan melakukan blokade untuk menggagalkan upaya awal tersebut. Tim nasional Indonesia yang dikenal dengan semangat juangnya segera menunjukkan agresivitasnya dengan melancarkan serangan bertubi-tubi. Mereka berhasil memenangkan sepak pojok yang menandakan intensitas permainan yang semakin meningkat. Sementara itu Australia berusaha keras untuk membendung setiap serangan dari tim merah putih sambil mencoba mengatur ritme permainan agar mereka bisa keluar dari tekanan yang sedang menghantui mereka. Beberapa saat kemudian Australia hampir saja memanfaatkan peluang untuk menjebol gawang Indonesia. Namun pertahanan solid yang diperlihatkan oleh Rizky Ridho dan rekan-rekannya membuat para pemain Australia kesulitan untuk menembus pertahanan mereka. Pada menit ke-20, Harry Souttar dari Australia mendapatkan peluang emas melalui sepakan keras, namun Maarten Paes, kiper Indonesia, tampil sangat apik dengan menepis bola tersebut. Tak lama setelah itu, Paes kembali menunjukkan kemampuannya dengan menghalau sundulan Souttar yang datang dari situasi tendangan penjuru. Dua peluang berbahaya dari Australia tersebut menunjukkan betapa ketatnya pertarungan yang berlangsung di atas lapangan hijau. Memasuki menit-menit berikutnya, Timnas Indonesia mengalami penurunan dalam penguasaan bola, sementara Australia mulai mendominasi permainan dan mengendalikan jalannya pertandingan dengan baik. Ketegangan meningkat seiring dengan tekanan yang diberikan oleh Australia, ditambah dengan beberapa kesalahan umpan yang dilakukan oleh lini belakang Indonesia. Kesalahan-kesalahan tersebut memberikan kesempatan bagi Australia untuk menciptakan situasi berbahaya di sekitar kotak penalti Indonesia. Menjelang menit ke-33, Australia kembali mendapatkan peluang berbahaya melalui sepakan Nestori Irankunda. Sepakan tersebut mengenai tiang kiri gawang dan bola sempat memantul ke arah kaki Paes. Untungnya laju bola tidak berlanjut ke gawang dan akhirnya dibuang oleh pemain Indonesia, menghindarkan mereka dari kebobolan. Hanya 2 menit setelahnya giliran Craig Goodwin yang mendapatkan kesempatan. Dari sisi kiri lapangan, Goodwin melaju memasuki kotak penalti dan melepaskan tembakan keras. Namun sekali lagi Paes tampil sebagai pahlawan dengan melakukan penyelamatan yang sangat gemilang, menepis bola dengan cemerlang dan memastikan gawangnya tetap aman. Australia terus berusaha mempertahankan ritme permainan yang telah mereka bangun sejak sepertiga awal babak pertama. Di sisi lain, Indonesia tidak tinggal diam. Mereka terus berusaha untuk mencuri kesempatan, memainkan bola dengan cerdas, dan melancarkan serangan cepat yang bisa mengancam pertahanan Australia. Hingga akhirnya wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, skor tetap bertahan 0-0 menandakan bahwa kedua tim masih belum mampu memecah kebuntuan. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia langsung menunjukkan niatnya untuk bangkit. Mereka memulai babak kedua dengan tekad untuk menyerang lebih agresif dan menekan pertahanan Australia dengan lebih intens, berusaha keras untuk menciptakan peluang dan meraih gol yang diidamkan. Evaluasi skuad Timnas Indonesia dan pelatih Shin Tae-yong evaluasi skuad Timnas Indonesia 1. Kinerja pertahanan kekuatan Timnas Indonesia menunjukkan pertahanan yang solid sepanjang pertandingan, terutama di babak pertama. Rizky Ridho dan rekan-rekan di lini belakang tampil konsisten dalam menahan gempuran Australia dengan beberapa penyelamatan krusial yang mencegah gol. Kelemahan meskipun solid, ada beberapa kesalahan umpan dari lini belakang yang hampir menyebabkan situasi berbahaya. Ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam komunikasi dan koordinasi antara bek dan kiper. 2.
Kinerja tengah, kekuatan midfielders Indonesia berusaha keras untuk mengendalikan tempo permainan dan mengatur serangan. Mereka aktif dalam menghalau serangan lawan dan mencoba membangun permainan dari lini tengah. Kelemahan penguasaan bola yang kurang optimal pada bagian tengah lapangan seringkali membuat tim kesulitan untuk mempertahankan ritme permainan dan mengembangkan serangan. Hal ini berdampak pada dominasi lawan yang meningkat seiring berjalannya waktu. 3. Kinerja serangan, kekuatan penyerang seperti Sandy Walsh dan Rafael Struijk menunjukkan niat dan kemampuan untuk menciptakan peluang. Upaya mereka di awal pertandingan mengindikasikan potensi serangan yang berbahaya. Kelemahan timnas Indonesia tampak kesulitan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Meski memiliki beberapa kesempatan, penyelesaian akhir seringkali kurang tajam. Diperlukan peningkatan dalam hal efisiensi dan ketepatan dalam penyelesaian akhir. 4. Kinerja kiper, kekuatan Maarten Paes tampil sangat baik dengan beberapa penyelamatan gemilang, menjaga gawang Indonesia tetap aman dari ancaman gol Australia. Kelemahan walaupun Paes melakukan tugasnya dengan sangat baik, keberhasilan ini juga mencerminkan bahwa pertahanan di depan kiper perlu diperkuat agar tidak terlalu bergantung pada penyelamatan individu. Evaluasi pelatih Shin Tae-yong 1. Strategi dan formasi kekuatan, Shin Tae-yong tampaknya menerapkan strategi yang defensif dan disiplin, terutama di babak pertama, yang efektif dalam menahan serangan lawan. Formasi yang digunakan tampak dirancang untuk mengatasi ancaman dari Australia. Kelemahan strategi menyerang di babak kedua tampak kurang terorganisir. Meskipun ada usaha untuk menekan pertahanan lawan, pengaturan serangan dan transisi dari bertahan ke menyerang perlu diperbaiki untuk menciptakan peluang yang lebih berkualitas. 2. Motivasi dan kepemimpinan, kekuatan Shin Tae-yong menunjukkan kemampuannya dalam memotivasi tim dan mengatur mereka dalam kondisi yang sangat kompetitif. Semangat juang yang ditunjukkan oleh tim mencerminkan kepemimpinan yang efektif. Kelemahan ada beberapa kekurangan dalam hal penyesuaian taktik selama pertandingan. Misalnya dalam situasi di mana Australia mulai mendominasi permainan, mungkin diperlukan perubahan taktik yang lebih dinamis dan adaptif untuk menghadapi perubahan ritme permainan lawan. 3. Penggunaan pemain dan penggantian, kekuatan penggunaan pemain inti di babak pertama menunjukkan pemahaman yang baik tentang kekuatan dan kelemahan lawan. Strategi untuk mengatur rotasi pemain juga tampaknya tepat untuk menjaga kebugaran. Kelemahan ada ruang untuk perbaikan dalam hal penggunaan pemain pengganti. Terlambatnya pergantian pemain atau keputusan strategis mengenai siapa yang diganti bisa mempengaruhi momentum permainan dan hasil akhir. 4. Persiapan dan penyesuaian taktis, kekuatan